Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan sebagai tugas mata kuliah e-bisnis. Baiklah, langsung saja saya menjawab pertanyaan yang pertama. Apa hubungan e-bisnis dengan e-komersi, e-government, dan e-learning? Jawabannya adalah, sebelum kita mengetahui hubungan e-bisnis dengan e-komersi, e-government, dan e-learning, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari e-bisnis, e-komersi, e-government, dan e-learning. E-bisnis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan berupa keamanan dan sebagainya. Selanjutnya, e-komersi. E-komersi adalah pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. E-komersi adalah bagian dari e-bisnis karena adanya penggunaan teknologi informasi berupa internet dan jaringan komputer lainnya untuk menjalankan proses bisnis utama berupa pembelian dan penjualan. Selanjutnya, e-government. E-government dilakukan oleh pemerintah dan menggunakan teknologi informasi. Teknologi informasi tersebut digunakan untuk mendukung proses bisnisnya berupa pertukaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat atau penduduk, perusahaan, dan pemerintah lainnya. E-government dapat memberikan keuntungan berupa kemudahan dalam pembuatan KTP, pembayaran pajak, penyediaan data, dan sebagainya. E-government adalah e-bisnis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proses bisnisnya, yaitu pemerintah dan layanan masyarakat. Selanjutnya, e-learning. E-learning adalah istilah yang menggambarkan pembelajaran yang dilakukan menggunakan komputer, biasanya terkoneksi dengan jaringan dan memberikan kita kesempatan untuk belajar hampir setiap waktu dimanapun. Nah, kesimpulannya yaitu hubungan e-bisnis dengan e-komersi, e-government, dan e-learning memiliki arti yang sama, yaitu suatu kegiatan bisnis yang dilakukan seorang atau lebih melalui jasa internet. Yang membedakannya hanyalah dalam e-bisnis dan e-komersi, kegiatan yang dilakukan oleh pembisnis yaitu kegiatan untuk transaksi jual beli barang atau jasa tentu melalui jasa internet, sedangkan e-learning hanya menggunakan jasa internet untuk melakukan pembelajaran atau melakukan transaksi. Dalam hal ini, e-learning dapat menjadi bagian dari e-bisnis jika pembelajaran menjadi salah satu proses bisnis, terutama bisnis utama dari organisasi. Dan pemerintah lainnya dianggap berguna dalam melakukan proses e-government, itu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk bertukar informasi dan pelayanan kepada penduduk, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, menurut Anda dalam kondisi sekarang ini bisnis apa yang Anda akan pilih, terutama bisnis yang berhubungan dengan komputer atau teknologi informasi? Jawabannya adalah, bisnis apa yang Anda akan pilih yaitu bisnis makanan atau kuliner, yang terutama bisnis yang berhubungan dengan komputer atau teknologi informasi itu adalah toko online, di mana pada saat sekarang ini sangat banyak yang memakai toko online seperti
merupakan salah satu ide bisnis berbasis teknologi baik. Membuat toko online kini jadi andalan juga pada para wirausaha, terutama di masa pandemi saat sekarang ini. Tentu lebih nyaman bertransaksi secara online. Mendirikan toko online juga memiliki berbagai keuntungan seperti jangkauan pasar lebih luas, modal yang diperlukan tidak terlalu besar, tidak memerlukan tempat besar, waktu yang fleksibel, dan bisa menjual produk bervariasi. Sementara kekurangannya yaitu persaingan lebih ketat dan dibutuhkan koneksi internet yang stabil, karena apabila persaingan